Mereka akan mengejarmu saat kamu tidak lagi peduli. Semakin kamu diam, mereka mulai gelisah. Tapi saat kamu benar-benar berhenti peduli, sesuatu yang jauh lebih kuat terjadi. Mereka tidak hanya kehilangan kamu, mereka mulai mengejarmu. Bukan karena kamu berubah drastis, tapi karena kamu tidak lagi memberi mereka kepastian seperti sebelumnya dalam hubungan itu. Awalnya mereka mengira kamu akan kembali seperti biasa. Mereka yakin kamu hanya butuh waktu, lalu semuanya akan kembali normal. Tapi ketika hari demi hari berlalu tanpa reaksi darimu, tanpa penjelasan, tanpa emosi, pikiran mereka mulai dipenuhi pertanyaan yang tidak bisa mereka jawab sendiri. Dan disitulah permainan mulai berbalik. Mereka yang dulu santai, kini justru gelisah. Mereka yang dulu mengabaikan, kini mulai mencari. Jika kamu ingin memahami kenapa ini bisa terjadi, pastikan kamu like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya dari channel ini. Sekarang, mari kita bahas ini bersama-sama. Bagian 1. Saat kamu berhenti memberi akses, mereka kehilangan kendali. Pernah kamu sadar, bukan kata-katamu yang mereka tunggu, tapi akses ke dirimu. Dan saat akses itu hilang, sesuatu dalam diri mereka mulai goyah. Mereka tidak lagi tahu harus bersikap bagaimana. Karena untuk pertama kalinya, kamu tidak bisa mereka jangkau seperti sebelumnya. Dan itu mengganggu lebih dari yang mereka akui dalam diam. Dulu mereka terbiasa dengan kehadiranmu yang selalu ada. Pesan yang selalu dibalas, perhatian yang selalu tersedia, dan reaksi yang bisa mereka prediksi. Tanpa mereka sadari, semua itu memberi mereka rasa kendali. Mereka tahu kapan kamu akan muncul, bagaimana kamu merespons, dan sejauh mana mereka bisa memperlakukanmu tanpa kehilanganmu sepenuhnya selama ini. Namun saat kamu berhenti memberi akses itu, semuanya berubah. Tidak ada lagi respons cepat, tidak ada lagi penjelasan panjang, tidak ada lagi emosi yang bisa mereka baca. Tiba-tiba, pola yang mereka pahami hilang begitu saja. Dan manusia, pada dasarnya, tidak nyaman dengan sesuatu yang tidak bisa mereka pahami dengan mudah dan cepat. Di titik inilah mereka mulai kehilangan kendali. Bukan karena kamu melakukan sesuatu yang besar, tapi justru karena kamu tidak melakukan apa-apa. Diammu menciptakan ruang yang tidak bisa mereka isi. Dan dalam ruang itu, pikiran mereka mulai bekerja lebih keras dari sebelumnya. Mencoba mencari arti yang tidak kamu jelaskan sama sekali. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah kamu masih peduli? Atau justru sudah benar-benar pergi? Mereka mencoba membaca tanda, mengingat kembali percakapan terakhir, bahkan menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi. Tapi semakin mereka mencoba memahami, semakin mereka sadar, kamu tidak lagi berada dalam jangkauan kendali mereka seperti dulu sebelumnya. Yang menarik, semakin kamu menjauh tanpa penjelasan, semakin kuat dorongan mereka untuk mendekat. Bukan karena kamu berubah menjadi seseorang yang berbeda, tapi karena kamu menjadi sesuatu yang tidak lagi bisa mereka akses. Dan manusia selalu tertarik pada hal yang tidak bisa mereka miliki, dengan mudah atau kendalikan sepenuhnya. Disinilah kekuatan sebenarnya muncul. Bukan dalam kata-kata, bukan dalam pembelaan, tapi dalam keputusan sederhana untuk tidak selalu tersedia. Saat kamu berhenti memberi akses, kamu tidak hanya menciptakan jarak, kamu menciptakan ketidakpastian. Dan dari ketidakpastian itulah kendali mereka perlahan runtuh tanpa mereka sadari sepenuhnya. Bagian 2. Ketidakpastian adalah pemicu obsesi terkuat. Ada sesuatu yang lebih mengganggu daripada penolakan, yaitu ketidakpastian. Saat kamu tidak memberi jawaban, tidak memberi kejelasan, pikiran mereka tidak berhenti. Mereka tidak tahu harus menerima, menunggu, atau menyerah. Dan justru karena tidak ada kepastian itulah, mereka terus kembali memikirkanmu. Bahkan ketika mereka mencoba melupakan dirimu sepenuhnya. Manusia tidak diciptakan untuk nyaman dengan ketidakjelasan. Otak akan terus mencari pola, mencari jawaban, mencoba menutup celah yang terbuka. Tapi ketika kamu diam, kamu tidak memberi mereka apapun untuk dipahami. Dan kekosongan itu perlahan berubah menjadi beban mental yang tidak bisa mereka abaikan begitu saja dalam waktu yang lama. Mereka mulai menciptakan jawaban sendiri.
menebak-nebak apa yang kamu pikirkan, mengingat kembali setiap detail kecil, bahkan membayangkan skenario yang belum tentu benar. Tanpa mereka sadari, kamu mulai mengambil ruang lebih besar di pikiran mereka. Bukan karena kehadiranmu, tapi karena ketidakhadiranmu yang terasa janggal dan sulit dijelaskan. Seorang psikiater terkenal, Carl Jung, pernah mengatakan, apa yang kamu tolak untuk sadari akan kembali sebagai takdir. Ketika mereka tidak mendapatkan kejelasan darimu, pikiran mereka akan terus kembali ke hal yang sama, berulang-ulang, sampai mereka merasa menemukan jawaban yang sebenarnya tidak pernah kamu berikan kepada mereka. Di titik ini, obsesi mulai terbentuk. Bukan karena kamu terus hadir, tapi karena kamu hilang tanpa penjelasan. Ketidakpastian menciptakan ruang kosong dan pikiran manusia tidak suka ruang kosong. Mereka akan mengisinya dengan asumsi, harapan, dan ketakutan, yang semuanya justru membuatmu semakin sulit untuk dilupakan sepenuhnya. Semakin lama kamu tidak memberikan kejelasan, semakin dalam mereka terjebak dalam pikirannya sendiri. Mereka mulai mencari tanda di tempat yang tidak ada, membaca arti dari hal-hal kecil, dan mencoba menghubungkan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah kamu maksudkan. Dan tanpa mereka sadari, mereka mulai terikat pada sesuatu yang tidak pasti itu. Inilah kekuatan diam yang jarang disadari. Kamu tidak perlu meyakinkan, tidak perlu menjelaskan, tidak perlu mengejar. Karena dalam ketidakpastian, pikiran mereka sendiri yang akan bekerja. Dan seringkali, apa yang mereka ciptakan di dalam pikirannya jauh lebih kuat daripada apapun yang bisa kamu katakan secara langsung. Bagian 3. Mereka mulai mengejar bukan karena cinta, tapi karena kehilangan kendali. Banyak orang mengira ketika seseorang mulai mengejar itu berarti ada perasaan yang tulus. Tapi kenyataannya tidak selalu begitu. Terkadang yang mereka kejar bukan kamu, melainkan rasa kendali yang dulu pernah mereka miliki. Dan saat kendali itu hilang, dorongan untuk mendapatkannya kembali menjadi sangat kuat dalam diri mereka. Ketika kamu selalu tersedia, mereka tidak perlu berusaha. Semuanya terasa mudah, bahkan terlalu mudah untuk dihargai. Tapi saat kamu berhenti memberi akses, mereka kehilangan sesuatu yang selama ini mereka anggap pasti. Dan kehilangan itu memicu reaksi yang lebih dalam daripada sekadar rasa rindu biasa dalam hubungan yang pernah mereka jalani. Disinilah pergeseran terjadi. Mereka mulai bergerak, bukan karena tiba-tiba menyadari nilai dirimu, tapi karena mereka tidak nyaman kehilangan kendali. Mereka ingin memastikan bahwa kamu masih bisa mereka jangkau, masih bisa mereka pengaruhi, masih berada dalam lingkaran yang sama seperti sebelumnya tanpa perubahan yang signifikan dalam dinamika hubungan itu. Seorang filsuf terkenal, Friedrich Nietzsche, pernah mengatakan, apa yang kita lakukan karena cinta seringkali melampaui baik dan buruk. Namun dalam banyak kasus, apa yang terlihat seperti cinta sebenarnya adalah dorongan untuk menguasai kembali sesuatu yang telah lepas dari genggaman mereka sepenuhnya tanpa mereka sadari sebelumnya. Mereka mulai menghubungi, mencari perhatianmu, mencoba membuka kembali komunikasi yang sempat terputus. Tapi, jika diperhatikan dengan jujur, bukan kehadiranmu yang mereka rindukan, melainkan perasaan bahwa mereka masih memiliki pengaruh terhadapmu seperti dulu. Dan itulah yang diam-diam mereka coba kembalikan secara perlahan. Semakin mereka merasa tidak memiliki kendali, semakin kuat dorongan untuk mengejar. Karena manusia cenderung ingin menguasai apa yang pernah mereka miliki. Dan saat sesuatu itu mulai menjauh tanpa penjelasan, muncul kebutuhan untuk memastikan bahwa itu belum benar-benar hilang sepenuhnya dari kehidupan mereka. Inilah titik di mana banyak orang salah memahami situasi. Mereka mengira dikejar berarti dihargai. Padahal seringkali yang sedang terjadi adalah upaya untuk mengembalikan kendali, bukan menghargai keberadaan. Dan jika kamu tidak memahami ini, kamu bisa kembali masuk ke pola lama yang dulu pernah membuatmu terluka. Bagian 4. Kamu jadi misteri yang tidak bisa mereka pecahkan. Ada satu hal yang lebih kuat daripada perhatian, yaitu misteri. Saat seseorang tidak bisa lagi membaca dirimu, tidak bisa menebak langkahmu, tidak bisa memahami reaksimu, kamu berubah menjadi sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Bukan karena kamu berusaha menarik perhatian, tapi karena kamu tidak lagi bisa dijelaskan
dengan cara yang sederhana seperti dulu. Dulu mereka tahu bagaimana kamu akan merespons. Mereka tahu kapan kamu akan datang, kapan kamu akan peduli, dan kapan kamu akan kembali. Semua terasa bisa ditebak. Tapi ketika pola itu hilang, ketika kamu tidak lagi menunjukkan arah yang jelas, mereka mulai kehilangan pijakan dalam memahami dirimu sepenuhnya. Seperti sebelumnya, manusia cenderung tertarik pada hal yang tidak bisa mereka pahami. Semakin sulit sesuatu dijelaskan, semakin besar dorongan untuk memecahkannya. Dan di titik ini, kamu bukan lagi sekadar seseorang dari masa lalu mereka. Kamu menjadi teka-teki yang terus berputar di dalam pikiran mereka tanpa henti setiap harinya. Seorang filsuf besar, Socrates, pernah mengatakan, "Aku tahu bahwa aku tidak tahu apa-apa." Dalam ketidaktahuan itulah pencarian dimulai. Dan ketika mereka tidak lagi tahu siapa dirimu sekarang, mereka terdorong untuk terus mencari, mencoba memahami, dan tanpa sadar, terus kembali memikirkanmu setiap waktu. Mereka mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu mereka abaikan. Cara kamu berubah, sikapmu yang berbeda, bahkan diam yang kamu pilih. Semua itu menjadi bahan analisis dalam pikiran mereka. Tapi semakin mereka mencoba memahami, semakin jelas bahwa kamu tidak lagi bisa dijelaskan dengan cara lama yang pernah mereka gunakan sebelumnya. Dan disitulah daya tarik itu muncul. Bukan karena kamu berusaha menjadi menarik, tapi karena kamu tidak lagi terbuka sepenuhnya. Kamu tidak lagi memberi semua jawaban. Kamu tidak lagi memberi kepastian, dan justru karena itulah mereka merasa tertarik untuk mendekat, mencoba memahami sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan lagi sepenuhnya. Pada akhirnya, misteri menciptakan jarak yang aneh. Semakin mereka ingin mendekat, semakin mereka merasa jauh, dan kamu, tanpa perlu melakukan apa-apa, telah menjadi sesuatu yang tidak lagi bisa mereka genggam dengan mudah. Sesuatu yang terus mereka pikirkan, tapi tidak pernah benar-benar mereka pahami sepenuhnya. Bagian 5. Nilaimu muncul saat kamu tidak lagi tersedia. Seringkali nilai seseorang tidak benar-benar terlihat saat dia selalu ada. Justru ketika kehadiran itu hilang, barulah terasa betapa berharganya sesuatu yang dulu dianggap biasa. Dan tanpa kamu sadari, saat kamu berhenti tersedia, persepsi mereka tentang dirimu mulai berubah secara perlahan. Namun pasti dalam pikiran mereka, dulu mereka tidak perlu berusaha untuk mendapatkan perhatianmu. Semuanya datang dengan mudah, tanpa tekanan, tanpa risiko kehilangan. Tapi kemudahan itulah yang membuat nilaimu terasa biasa. Karena manusia cenderung meremehkan apa yang selalu tersedia, dan baru menyadari nilainya ketika akses itu mulai menghilang dari kehidupannya sendiri. Ketika kamu tidak lagi ada seperti dulu, mereka mulai membandingkan dirimu dengan orang lain, dengan pengalaman baru, bahkan dengan kesunyian yang mereka rasakan sekarang. Dan disitulah mereka mulai melihat sesuatu yang dulu tidak mereka lihat. Kualitasmu, ketulusanmu, dan kehadiranmu yang ternyata tidak mudah digantikan. Seorang psikiater terkenal dunia, Viktor Frankl, pernah mengatakan, apa yang memberi makna pada hidup kita seringkali muncul dari apa yang kita rasakan hilang. Saat kamu tidak lagi tersedia, mereka tidak hanya kehilangan seseorang, mereka kehilangan makna yang dulu hadir tanpa mereka sadari sepenuhnya. Semakin mereka mencoba menggantikanmu, semakin mereka menyadari bahwa tidak semua orang bisa memberi dampak yang sama. Ada sesuatu dari dirimu yang tidak bisa direplikasi, tidak bisa dicari di tempat lain. Dan kesadaran itu datang bukan saat kamu hadir, tapi justru saat kamu benar-benar tidak ada lagi. Di titik ini mereka mulai melihatmu dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai seseorang yang selalu ada, tapi sebagai seseorang yang pernah memberi nilai dalam hidup mereka. Dan ironisnya, pemahaman itu datang ketika mereka sudah tidak bisa lagi mengakses dirimu seperti sebelumnya dalam hubungan yang pernah ada. Inilah realitas yang sering terlambat disadari. Nilai sejati tidak muncul saat semuanya mudah didapatkan, tapi saat sesuatu itu hilang. Dan saat kamu berhenti tersedia, kamu tidak hanya menciptakan jarak, kamu mengungkapkan nilai yang selama ini tersembunyi di balik kehadiranmu yang dulu mereka anggap biasa saja. Bagian 6. Semakin mereka mengejar, semakin kamu terlihat berharga. Ada paradoks yang jarang disadari. Semakin seseorang mengejar, semakin jelas siapa yang sebenarnya memegang kendali.
Dan ketika kamu tidak lagi berusaha mengejar siapapun, posisi itu perlahan berubah. Kamu tidak perlu menunjukkan nilai karena cara mereka bertindak sudah cukup untuk memperlihatkan siapa yang kini berada di atas dalam dinamika itu. Saat mereka mulai mendekat, menghubungi dan mencoba membuka kembali komunikasi, tanpa sadar mereka sedang menempatkan dirimu pada posisi yang lebih tinggi. Bukan karena kamu meminta, tapi karena mereka yang memilih untuk bergerak. Dan dalam setiap usaha itu, persepsi tentang dirimu perlahan naik di mata mereka sendiri. Sebaliknya, ketika kamu tetap tenang, tidak tergesa-gesa merespons, tidak menunjukkan kebutuhan yang sama, kamu menciptakan keseimbangan baru. Kamu tidak lagi terlihat sebagai seseorang yang membutuhkan, tapi sebagai seseorang yang memilih. Dan perbedaan antara membutuhkan dan memilih itulah yang mengubah cara mereka melihatmu sepenuhnya. Seorang psikiater terkenal, Sigmund Freud, pernah mengatakan bahwa banyak perilaku manusia didorong oleh keinginan yang tidak sepenuhnya disadari. Ketika mereka terus mengejar, seringkali mereka tidak benar-benar memahami kenapa. Tapi dorongan itu muncul karena ada sesuatu yang terasa hilang dan mereka ingin mendapatkannya kembali. Semakin mereka berusaha, semakin mereka terlibat secara emosional. Waktu, energi dan pikiran yang mereka keluarkan membuatmu terasa semakin bernilai, karena manusia cenderung menghargai apa yang mereka perjuangkan, dan tanpa mereka sadari, usaha yang mereka lakukan justru memperkuat posisi dirimu dalam pikiran mereka sendiri. Sementara itu, kamu tetap berada di posisi yang tenang, tidak terpancing, tidak terburu-buru, tidak kembali ke pola lama, dan justru dari sikap itu, kamu terlihat semakin kuat. Bukan karena kamu menolak, tapi karena kamu tidak lagi bergantung pada respons mereka, seperti dulu dalam hubungan yang pernah terjadi. Di titik ini semuanya menjadi jelas. Semakin mereka mengejar, semakin kamu terlihat berharga. Dan semakin kamu tidak terikat, semakin besar daya tarik itu tumbuh. Bukan karena kamu berusaha menarik perhatian, tapi karena kamu sudah tidak lagi mencarinya dari siapapun di luar dirimu sendiri. Bagian 7. Saat mereka akhirnya mendekat, kamu sudah tidak membutuhkan mereka. Ada momen yang paling ironis dalam semua ini. Saat mereka akhirnya datang kembali, saat mereka mulai menunjukkan usaha, perhatian, bahkan keseriusan, justru di saat itulah kamu sudah tidak berada di tempat yang sama lagi. Bukan karena kamu ingin membalas, tapi karena kamu sudah benar-benar berubah dari dalam dirimu sendiri. Perjalanan yang kamu lalui dalam diam telah mengubah cara pandangmu. Kamu tidak lagi mencari validasi, tidak lagi bergantung pada kehadiran mereka, dan tidak lagi menunggu sesuatu yang dulu terasa penting. Tanpa kamu sadari, kamu telah membangun sesuatu yang lebih kuat, yaitu kendali atas dirimu sendiri sepenuhnya dalam hidupmu. Sementara mereka baru mulai menyadari nilaimu. Kamu sudah melewati fase itu. Kamu sudah memahami bahwa tidak semua yang kembali harus diterima, dan tidak semua yang datang membawa makna yang sama seperti sebelumnya. Ada jarak emosional yang tidak bisa lagi dihapus hanya dengan kehadiran mereka sekarang ini. Seorang filsuf Stoik, Epictetus, pernah mengatakan, "Jangan berharap peristiwa terjadi sesuai keinginanmu, tapi harapkan dirimu mampu menerimanya sebagaimana adanya." Dan dalam proses itu, kamu tidak hanya menerima keadaan, kamu juga melepaskan keterikatan yang dulu menahanmu dalam hubungan yang tidak sehat itu. Mereka mungkin datang dengan niat yang berbeda, lebih serius, lebih menghargai, lebih berusaha, tapi waktu telah mengubah posisi. Apa yang dulu kamu tunggu, kini tidak lagi kamu butuhkan. Dan perasaan itu bukan bentuk penolakan, tapi bentuk kebebasan yang kamu bangun perlahan dalam perjalanan diam yang panjang. Di titik ini, kamu tidak lagi melihat mereka sebagai tujuan, tapi sebagai bagian dari masa lalu yang pernah mengajarkan sesuatu. Kamu tidak membenci, tidak menyalahkan, tapi juga tidak kembali. Karena kamu tahu, kembali ke tempat yang sama tanpa perubahan hanya akan mengulang cerita yang sama seperti sebelumnya. Inilah akhir yang sebenarnya. Bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang siapa yang tumbuh. Dan saat mereka akhirnya mendekat, kamu tidak lagi bergerak. Karena untuk pertama kalinya, kamu tidak lagi membutuhkan mereka. Dan justru dari situlah, kamu benar-benar bebas sepenuhnya dalam hidupmu.
Pada akhirnya, yang terlihat seperti perubahan sederhana, sebenarnya adalah pergeseran besar dalam kendali diri. Kamu tidak lagi bereaksi seperti dulu, tidak lagi mudah dijangkau, dan tidak lagi bergantung pada respons orang lain. Dari situlah kekuatan itu muncul bukan dari luar, tapi dari keputusan dalam dirimu sendiri. Banyak orang tidak sadar, semakin mereka mencoba mengendalikan orang lain, semakin mereka kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Sebaliknya, saat kamu berhenti berusaha mengontrol segalanya, kamu justru mendapatkan ketenangan. Dan ketenangan itulah yang membuatmu terlihat kuat tanpa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Seorang filsuf Stoik, Marcus Aurelius, pernah menulis, "Kamu memiliki kuasa atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar dirimu." Ketika kamu memahami ini, kamu berhenti mengejar yang tidak pasti dan mulai membangun kendali dari dalam yang tidak bisa digoyahkan oleh siapapun di luar sana. Jika kamu merasa video ini membuka cara pandang baru, pastikan kamu like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten berikutnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Ingat, kekuatan sejati bukan pada reaksi, tapi pada kendali diri yang kamu pilih setiap hari.